Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari 5 level pengusaha berikutnya, yaitu level kedua, 5 level pengusaha. Baik, di topik saya kali ini yaitu kelanjutan 5 level pengusaha di level kedua. Ya, kalau level pertama adalah self-employee, bagaimana Anda harus mengurus bisnis Anda semuanya sendiri. Nah, di level kedua ini menurut Brad Sugars, Anda itu julukannya adalah the managers. Ya. Nah, manager sendiri itu singkatan daripada level kedua, definisinya itu apa? Yaitu pengusaha yang sudah mempunyai karyawan, tapi pemiliknya harus mengurus bisnisnya sendiri. Ya, jadi kalau Anda di level pertama, Anda belum memiliki karyawan semuanya. Jadi Anda harus mengurusi dari bagian sales, Anda harus mengurusi stok sendiri. Tapi di level kedua, Anda sudah memiliki karyawan. Minimal 1-2 orang karyawan. Tapi Anda harus mengurus dan involve dan terlibat. Nah, contoh-contoh yang paling gampang itu adalah kalau Anda melihat orang yang buka toko-toko di mall. Ya, jadi Anda lihat orang yang buka toko-toko di mall, ya, atau orang buka toko-toko di Pasar Senen mungkin, ya, atau Pasar Tanah Abang di Jakarta. Ya, kalau di Surabaya itu seperti Pasar Atom, ya Anda lihat di situ banyak toko-toko. Nah, itu mereka rata-rata adalah pengusaha level kedua. Mereka punya toko, tapi mereka itu harus menjaga tokonya sendiri. Ya, jadi mereka punya karyawan, tapi mereka nggak bisa lepas tokonya. Mereka harus buka sendiri, mereka harus tutup sendiri. Ya, mereka nanti kalau dilepas ke karyawannya, nanti mungkin barang bisa hilang dan sebagainya. Jadi mereka harus tetap terlibat di toko tersebut. Dan kadang-kadang saya juga melihat ya, kalau orang-orang yang punya level pengusaha seperti itu, level 2, mereka sangat terikat di usahanya. Ya. Jadi mereka tidak bisa lepas dari usahanya. Mereka ada di toko tersebut dari pagi sampai malam. Dan mereka tuh sepertinya takut kehilangan omset karena tutup toko sehari, mereka nggak bisa meninggalkan tokonya. Ya, jadi mereka itu adalah pengusaha-pengusaha rata-rata pengusaha level kedua, yaitu julukannya the manager. Nah, biasanya kalau pengusaha level kedua ini tantangannya di sini. Nah, seperti yang saya pernah bahas di video saya sebelumnya, bagaimana rahasia mencetak omset 3M per bulan. Biasanya kalau di level kedua ini sangat berat kalau Anda itu mau mencetak omset 3M per bulan, sangat berat. Karena apa? Karena Anda semuanya harus tergantung sendiri. Ya, kalaupun Anda mau memperbanyak tenaga sales, ya, contohnya kalau Anda rahasianya bagaimana mencetak omset 100 juta per hari. Kalau Anda punya seorang sales yang mampu menjual 1 juta per hari, berarti Anda harus punya sekurang-kurangnya 100 orang sales supaya Anda mencapai omset Anda 100 juta per hari. Ya, sekali lagi 100 orang sales. Nah, itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Oleh sebab itu kalau Anda mau naik ke level berikutnya, ya, bagaimana? Karena semakin besar omset, Anda akan semakin pusing. Betul? Kalau omsetnya tambah lama tambah gede, Anda harus memikirkan banyak divisi. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda mau naik ke level ketiga, ada ujian-ujian, ada divisi-divisi, ada lini-lini yang harus Anda persiapkan di level kedua. Nah, jadi kalau di level pertama, yang Anda persiapkan cuma 2, yaitu sales sama inventory. Nggak ada lagi yang lain. Tapi di level kedua, Anda harus menyiapkan 7 divisi kalau Anda mau naik ke level ketiga. Nah, 7 divisi itu apa aja? Saya mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah sama inventory. Karena semakin besar omsetnya, Anda mau naik level ketiga, Anda harus persiapkan gudang yang lebih besar. Stok yang lebih banyak. Ya, jadi semua keuntungan yang Anda dapat dari hasil usaha Anda harus dimasukkan ke inventory. Kalau tidak, maka keuntungan Anda itu cukup di atas kertas. Anda nggak bisa mengambil keuntungan itu langsung dalam bentuk profit. Kalau tidak, usaha Anda tidak akan lebih besar. Contohnya kalau penjual bakso. Kalau misalkan hari ini dia bisa 200 mangkok meningkat jadi 1000 mangkok, maka keuntungan 200 mangkok itu harus dijadikan ke inventory. Kalau nggak mungkin Anda itu bisa meningkatkan penjualan Anda sampai ke 1000 mangkok. Nggak mungkin. Karena inventory Anda harus lebih banyak, ya. Stoknya harus lebih banyak. Jadi harus tahu inventory. Yang kedua, yaitu Anda harus persiapkan yang namanya tim sales. Jadi contohnya kalau misalkan satu rombong itu 200 per hari, maka Anda harus menyiapkan 5 rombong. Dengan tanda kutip, 5 rombong itu penjualannya sama dengan rombong pertama. Ya. Nah, biasanya itu nggak mungkin. Karena biasanya yang rame cuma rombong pertama. Tapi Anda harus siapkan warung atau rombong yang mungkin 10 rombong. Yang rasanya sama persis.
Jadi mungkin Anda harus mempersiapkan sedikit pabrik kecil untuk memastikan rahasianya sama dengan 5 rombong tersebut sampai 10 rombong berikutnya sama dengan rombong yang pertama. Kalau tidak nanti konsumen Anda akan lari. Jadi mungkin kalau bahasa umumnya adalah cabang. Ya. Jadi supaya Anda harus pastikan memiliki cabang yang rasanya tidak jauh berbeda dengan rombong yang pertama. Jadi supaya Anda mencapai omset 100 juta per hari. Paham ya? Jadi supaya Anda bagaimana memastikan 100 juta per hari itu dari 2 juta per hari. Jadi kalau 2 juta per hari, kalau 100 rombong, Anda jual sampai 50 cabang. Ya, itu yang paling penting. Nah, sekarang yang ketiga, karena tidak mungkin mengurusi omset dari cuman 2 juta per hari sama 100 juta per hari, itu tantangannya berbeda. Jadi kalau ngomong levelnya, level pengusaha berbeda. Ya, kalau ngomong ujian tingkat bela diri, tentu ujian semakin naik, maka tingkat kesulitannya juga semakin berbeda. Ya, sama juga kalau mahasiswa, tentu tingkat ujiannya berbeda sama yang levelnya SMP dong. Nah, jadi kalau sekarang Anda masih levelnya SMP, mau naik ke level SMA, ya, Anda harus memastikan divisi yang ketiga, yaitu divisi accounting. Jadi Anda harus persiapkan accounting. Yang mana accounting itu mengurus yang namanya cash flow usaha sama hutang piutang. Jadi Anda harus pastikan piutang itu di mana. Jadi kadang, misalkan Anda dari supplier kirim ke konsumen. Jadi pastikan jangan sampai ke agen itu ada piutang di situ, sebenarnya itu termasuk aset perusahaan, tapi gara-gara itu masih berbentuk piutang atau hutang yang belum terbayar, nah itu juga masuk dalam cash flow. Atau mungkin hutang, karena biasanya usaha itu harus ada hutangnya. Kalau Anda memperbesar capital, memperbesar modal, contohnya tentu modal kalau Anda cuma mau punya omset 2 juta per hari sama omset 100 juta per hari, Anda harus mencari hutang. Nah itu biasanya partner Anda adalah bank. Bank juga akan menilai usaha Anda, apakah usaha Anda itu layak dikucurkan dana atau tidak. Nah, itu namanya modal usaha. Ya. Nah, dari situ bank akan mengucurkan dana untuk Anda stok barang, inventory. Supaya kalau tidak, bank itu tidak akan mengucurkan dana untuk inventory. Dan bank kalau akan mengucurkan dana untuk inventory, baru Anda akan mensuplai barang-barang tersebut pada cabang-cabang Anda. Supaya tercapai target omset 100 juta per hari. Dan yang keempat yang harus Anda persiapkan adalah divisi finance. Ya, divisi finance atau keuangan, di mana pekerjaan divisi finance itu adalah memberikan forecast atau meramalkan meramalkan omset kita 5 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Pekerjaan finance itu adalah bagaimana memastikan supaya jangan sampai modal atau capital daripada usaha ini terganggu untuk usaha kita 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kalau Anda tidak bisa memforecast, maka usaha Anda tidak sehat. Anda tidak bisa masuk ke level berikutnya. Ya. Dan finance sendiri pekerjaannya adalah future investment. Nah, future investment itu dia harus memastikan jangan sampai saya buka cabang yang salah. Di tempat yang salah. Karena jangan sampai saya membuka cabang, itu malah membuat omsetnya perusahaan itu turun. Karena apa? Seringkali cabang yang tidak produktif, itu malah menjadi beban, cost biaya bagi perusahaan. Nah, itulah pekerjaan finance. Ya, itu divisi yang keempat. Ya, nah divisi yang kelima adalah production. Jangan sampai perusahaan Anda itu ada pembeli tapi tidak ada produksi. Ya, seringkali pasar sudah meminta tapi Anda tidak bisa menyediakan. Nah, Anda punya divisi production. Nah, divisi production ini pastikan harus ada. Dan ya level ke-6, divisi yang ke-6 adalah Anda harus pastikan punya yang namanya divisi administrasi. Ya, administrasi ini pekerjaannya adalah memastikan Anda itu punya legalitas usaha. Jadi jangan sampai usaha Anda itu nanti merek dagangnya dituri orang lain. Ya, contohnya Anda tuh punya nama PT ABC. Misalkan PT ABC karena Anda tidak melegalkan usaha Anda, tidak daftarkan di HAKI, hak kekayaan intelektual, di Menteri Perhukuman dan HAM, maka otomatis usaha Anda ini nanti suatu hari bisa ditiru orang lain dan Anda tidak bisa apa-apa. Merek Anda dijiplak orang lain, tidak bisa apa-apa. Jadi legalitas itu pekerjaannya di bagian administrasi. Kedua pekerjaan administrasi adalah perizinan. Ya, jadi jangan sampai usaha Anda itu tidak punya SIUP, ya, tidak punya perizinan, itu nanti dipermasalahkan. Termasuk mungkin kalau usaha Anda, itu sekarang yang lagi rame adalah pastikan usaha Anda itu punya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau tidak, nanti usaha Anda tidak punya SNI, nanti itu bisa dipermasalahkan. Nah, itu pekerjaan divisi administrasi. Kalau Anda tidak bisa melengkapi ini semua, lupakan Anda masuk ke level ketiga. Jadi level kedua ini, Anda harus pastikan mempersiapkan ini semua.
Ya. Dan yang ketiga, pekerjaan divisi administrasi adalah HRD, Human Resources Department. Jadi pastikan Anda itu mengerti ini semua. Nah, itu divisi yang ke-6. Dan divisi yang ke-7 adalah divisi teknologi dan development. Pastikan Anda, jangan sampai Anda itu produk Anda tidak punya inovasi. Jadi kalau produk Anda itu ada life cycle-nya, produk Anda itu adalah siklus hidupnya. Kalau produk Anda itu sudah tidak laku di pasaran, sudah saatnya produk Anda itu ditarik atau dikemas dengan divisi yang lebih menarik atau teknologi yang lebih menarik. Dan itu pekerjaan teknologi and development. Ya, kalau Anda tidak punya divisi teknologi dan development, dipastikan perusahaan Anda itu cuma umurnya seumur jagung. Anda tidak bisa mempertahankan umur Anda, perusahaan Anda lebih dari 5 tahun pun berat. Jadi waktu perusahaan Anda mau 5th anniversary, mau ulang tahun ke-5, sudah bye-bye. Karena usaha Anda sudah tidak up to date. Jadi kalau perusahaan Anda mau up to date, pastikan Anda punya divisi teknologi and development. Nah, 7 divisi ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Managerial Functional Chart. Ya, Anda bisa lihat di sini, Managerial Functional Chart, yaitu keluaran dari publisher McGraw-Hill, di mana ini adalah sebuah perusahaan yang cukup ternama, cukup luar biasa, dan cukup kompeten untuk membahas ini. Nah, oleh sebab itu, banyak pengusaha kalau mau omsetnya bisa mau capai 100 juta per hari, sampai 1 M per hari, pastikan Anda punya 7 divisi ini semua. Kalau tidak, Anda cukup berada di level kedua saja. Nah, oleh sebab itu, tidak mudah bukan bagi seorang pengusaha. Level pertama saja mungkin sudah pusing, apalagi level kedua. Apalagi level 3, 4, dan 5. Aduh, lihat dari sini saja, Anda bisa bayangkan. Menjadi pengusaha level ketiga saja sudah sangat berat, karena harus menyiapkan 7 divisi tadi, apalagi level ke-5. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, masalah yang Anda alami juga pernah saya alami. Saya berangkat dari seorang reseller biasa, pengecer biasa, sampai saya hari ini bisa punya bisnis di level ke-5. Saya ngalami waktu di level kedua. Nah, oleh sebab itu, akhirnya saya memutuskan di level kedua, saya berpartner dengan sebuah perusahaan yang saat ini sedang berada menuju ke level ke-5. 7 divisi tersebut, 85% tidak perlu saya pusingkan. 85% divisi tersebut tidak perlu saya pikirkan. Ada bagian yang profesional sudah menyediakan itu semua. Dan tinggal saya berpartner dengan mereka. Oleh sebab itu, bila Anda pengen naik kelas ke level ketiga, 4, bahkan ke-5, dan Anda tertarik, dan tidak perlu memusingkan 85% masalah tadi, Anda cukup memikirkan 15% masalahnya, Anda silakan klik link di sini, ya, atau Anda klik link deskripsi di bawah, ya, dan saya akan membeberkan di video-video berikutnya. Dan kira-kira demikian, sahabat entrepreneur, sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi minggu ini di topik 5 level pengusaha. Dan topik kali ini kita akan membahas tentang